September is coming, welcome September. Dan jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di monthly reading ya, bacaan bulanan teman-teman buat kalian semua. Dan kita bakalan baca sama seperti biasanya per zodiak ya. Ngadepin bulan demi bulan dalam hidup memang gak gampang. Apalagi kalau misalkan ya banyak sekali problem-problem hidup ya, problematika yang datang. Terus habis gitu masalah satu dan lain tak kunjung selesai gitu kan, malah silih berganti gitu, kayak betah banget gitu ya. Tapi ya kalau kita tetap waras ya dalam menghadapinya, tetap strong ngadepin hidup ini dan ngalir fleksibel teman-teman ya, pasti semuanya akan baik-baik saja. Hayo kita baca yuk general reading buat kalian semua dan buat teman-teman Gemini. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Buat teman-teman Gemini ya, kita bakalan baca overall seperti apa sih cerita kalian di bulan September ini ya. Buat teman-teman Gemini ya, untuk bulan September ini. September katanya ceria ya nggak sih? September ceria milik kita bersama aja ya. Dan berdua aja deh, bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya teman-teman ya, 6. Kita bakalan lihat ya overall cerita kamu seperti apa sih di bulan September ini ya buat teman-teman Gemini. Ada spiritual ya. Spiritual, ada cerita-cerita mengenai apa sih? Cerita-cerita di mana kemarin-kemarin mungkin pernah ada masa di mana berantakan ya di bulan sebelumnya. Tapi ya di bulan ini masih kebawa mungkin, tapi jangan kebawa berantakan ya teman-teman ya. Kalau udah tahu itu berantakan ya diperbaiki gitu kan. Ya disusun lagi ulang gitu. Nggak usah sibuk nyalain orang lain yang di luar dari diri kamu, tapi sibuklah untuk berbenah dalam diri. Seperti itu, karena semua orang pasti gitu kan dalam hidup itu pasti ada yang namanya ujian-ujian pasti. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi ujian tersebut, menyelesaikan soal-soal ujian tersebut, prosesnya itu yang penting banget teman-teman. Bukan dengan sibuk nyalain orang lain, nyari contekan gitu kan, enggak, atau nyalain orang lain karena nggak ngasih contekan sama kamu gitu ya, enggak. Tapi sibuklah untuk apa? Belajar ya, apapun mau bisa dijawab, mau nggak bisa dijawab, yang penting bisa diselesaikan ya, apapun itu teman-teman, apapun hasilnya, yang penting kamu nggak sibuk dengan ilusi atau kesenangan sesaat gitu kan. Dan pergaulan juga ini mungkin ya teman-teman ya, di bulan ini menawarkan kemudahan, kesenangan sesaat ya, tapi jangan terpengaruh di sana, right? Hubungan-hubungan yang gak ada ujungnya, hubungan-hubungan yang tanpa komitmen ya, kamu tahu bahwa itu gak baik ya, dan malah membuat mood kamu berantakan ya, sebaiknya diselesaikan juga ya. Ada baiknya sih, ada baiknya di bulan ini selain kamu fokus sama kerjaan terus-terusan ya teman-teman ya, juga kadang-kadang juga mesti balance dengan apa, me time ya. Ada waktunya dimana kamu juga mesti belajar untuk nyenengin diri, untuk peduli sama diri ya, seperti itu. Jangan sibuk kerja terus, sibuk kerjain apa-apa tapi akhirnya nggak peduli sama diri kamu sendiri ya, seperti itu. Lalu juga hubungan tanpa komitmen, hubungan menggantung ini juga masih keluar ya teman-teman ya di bulan September ini ya. Jadi ya belajar buat apa sih yang nggak pasti ya udah gitu ya, yang nggak pasti ya udah seperti itu. Lalu ada balance ini ada potensi diperlakukan nggak adil, dikhianati sama seseorang, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga manusia gitu kan, yang balik lagi ke nggak apa-apa gitu. Potensi seperti ini nih perasaan kita gitu kan, merasa diperlakukan gak adil, apalagi kalau misalkan sesuatu hal kita udah usahakan luar biasa tapi akhirnya kita kayak berasa berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia gitu ya. Cuman ya namanya rezeki teman-teman ya, rezeki itu gak akan lari kemana, karena potensinya walaupun kamu ada perasaan dikhianati ataupun diperlakukan gak adil, tapi ada banyak rezeki yang bakalan hadir ya di bulan September ini buat kamu. That's good, asalkan apa? Asalkan kamu gak terjebak dengan ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri gitu. Oke, udah tahu nih dikhianati tapi baper gitu kan ya, terus sibuk sendiri nyalain sana sini gitu kan, nggak malah berpikir gimana solusinya apa gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi hati-hati terjebak ilusi. Kalau kamu melakukan satu pengorbanan gitu yang bisa kamu lakukan ya, artinya bertindak ya dalam hidup kamu, maka ya hal-hal yang terjadi atau apa yang kamu dapatkan akan setimpal dengan pengorbanan kamu ya, seperti itu. Kalau kamu nggak melakukan apa-apa, kamu hanya berangan-angan saja, apalagi hal-hal tersebut di luar dari kapasitasnya
kamu, ya pasti kamu nggak dapat apa-apa ya. Seperti itu. Masalah ada, tapi kalau misalkan kamu tunda bukannya kelar gitu kan, kamu diemin aja juga nggak kelar, yang ada diselesain. Nah, seperti itu. Lalu ada freedom. Ngingetin kita juga ya, punya prinsip boleh sih teman-teman ya, tapi nggak boleh yang namanya seenaknya sendiri. Artinya punya prinsip boleh, tapi tidak yang namanya nggak mau dengerin orang lain gitu. Kadang-kadang kita perlu mendengarkan ya, karena dengan mendengarkan biasanya kita jauh lebih kaya pengalaman ya, seperti itu teman-teman. Kan ada juga ya namanya nggak didengerin itu nggak enak gitu kan. Kita sendiri kalau kita nggak didengerin sama orang pas waktu kita ngomong juga perasaannya kayak gimana sih, apalagi bertatapan gitu ya, tatapan ya, bertatapan. Seperti itu teman-teman, boleh punya prinsip tapi juga mesti belajar untuk mendengar ya, seperti itu. Karena kadang-kala mendengar itu bisa membuat kita lebih bijak untuk melihat sesuatu hal ya, karena ya memang yang menurut kita benar ya belum tentu juga ya menurut orang lain benar. Ada potensi-potensi di bulan ini kamu kehilangan kebebasan, merasa terkekang ya, merasa nggak bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Nah, caranya kayak gimana? Bebaskan dirinya kamu dari apa? Pikiran-pikiran ya, karena ini yang bikin kamu stressing, ilusi yang ada di pikiran kamu yang membuat kamu stressing, tertekan ya secara emosi, malah jadi mood swing ya, seperti itu. Nggak bawa kebaikan apa-apa kalau kamu terus larut dalam ilusi-ilusi yang ada di pikirannya kamu sendiri. Ada creation, ada kejenuhan, kebosanan ya, wajar sebagai seorang manusia ya. Tapi kalau misalkan kita bosan terus atau jenuh terus, malah kita nggak ngerjain apa-apa ya. Jadi ayo bulan ini prioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan, dipekerjakan lebih dahulu ya teman-teman ya. Gak usah semua dikerjain tapi malah gak poin gitu ya, artinya poin-poin dulu dikerjain, selesai baru kerjakan yang lain. Lakukan hal-hal yang kreatif ya, lakukan hal-hal yang kreatif. Jadi kalau misalkan hal yang terjadi nggak sesuai dengan maunya kamu, hal yang terjadi tidak sesuai dengan prediksinya kamu, ya udah pikirin cara yang lain gitu kan, mungkin caranya lebih asik lagi gitu kan, siapa tahu teman-teman ya, kayak gitu. Jadi lebih lebih bisa kreatif lagi untuk melihat satu hal atau dua hal gitu kan ya, dengan lebih sigap ya, seperti itu. Ini udah nih teman-teman ya, overall seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke satu demi satu ya. Kita bakalan lihat dulu untuk keuangan kamu. Keuangan kamu di bulan September ini seperti apa? Coba kita lihat ya, keuangan kamu ada reality. Ini which is di keuangan ya, lakukan pekerjaan kamu yang nyata yang bisa dilakukan sekarang gitu. Jangan cuma di awang-awang terus yang lain malah tertunda gitu. Ingat, punya idealisme itu bagus ya, punya prinsip bagus, idealis bagus lah ya. Wah, aku kepinginnya kayak begini. Tapi ya mesti lihat juga kenyataan yang terjadi itu seperti apa. Jangan maksa gitu. Punya mimpi bagus ya, tapi jangan terbuai atau terlarut dalam impian sesaat atau impian semu. Tetap kudu aware ya dengan keadaan pada saat ini, kenyataan pada saat ini. Seperti ini teman-teman ya. Lalu untuk kesehatan di bulan September ini, belajar sayang sama diri nih ya. Belajar sayang sama diri. Ini mungkin dirinya sendiri nggak dicintai, dipaksa-paksa terus kerja, mikir gitu ya, akhirnya nggak disayang, merasa nggak disayang ya. Ini potensi buat sakit ada ya teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita lihat musimnya kayak gini, biasanya badan memberikan kita warning gitu, semacam peringatan kalau misalkan ada bagian tubuh kita yang sakit. Berarti ya yuk istirahat gitu ya. Itu kalau misalkan dilihat dari segi fisiknya ya. Kalau dari pikiran ini panjang nih ceritanya teman-teman ya. Jadi ada perbagian, kalau misalkan bagian tangan ini secara pola emosinya apa, kaki pola emosinya apa, seperti itu. Bahkan sakit-sakit berat ya seperti cancer dan sebagainya, ini ada pola emosinya sendiri. Kita nggak bahas di sini ya teman-teman ya. Ya, kita nggak bahas di sini. Right, ini untuk kesehatan kamu. Sekarang kita akan menuju ke relationship. Untuk relationship, belajar lebih tulus. Bukan berarti selama ini kamu nggak tulus ya teman-teman ya, tapi lebih ke melakukan segala sesuatu hal hanya berdasarkan dari keuntungan apa yang kamu akan dapatkan. Contoh ya, emang aku dapat apa sih dari kamu selama ini, selama berhubungan sama kamu? Aku tuh dapat apa
apa sih gitu ya. Banyak kan yang kayak begitu gitu kalau nggak merasa dicintai. Nah ini dia teman-teman ya, kadang-kadang ya tulus, belajar lebih tulus gitu kan, nggak usah yang namanya terikut-ikut terikut-ikut, terkompor-kompor gitu kan sama lingkungan kamu, atau bahkan kamu sendiri ngompor-ngomporin diri kamu gitu kan untuk seperti itu. Nggak perlu ya, namanya juga kalau emang sayang apapun yang terjadi gitu ya, mau diperlakukan kayak gimana ya udah terimalah itu sebagai satu bentuk bahwa dia adalah salah satu orang yang aku terima gitu kan, yang aku pilih, dan aku akan menerima keadaan kondisinya seperti ini. Tapi bukan berarti kamu diem aja diapa-apain ya. Kalau misalkan sudah ada KDRT, kekerasan dan sebagainya, kamu wajib untuk bertindak ya. Tetapi itu adalah bentuk dari satu resiko yang sudah kamu pilih dalam kehidupan kamu sendiri ya, seperti itu. Kalaupun dijodohin pun ya tetap kita juga punya keputusan untuk yes or no ya, seperti itu. Nggak ada yang namanya terpaksa. Kita bisa yang namanya memilih satu hal, tapi kita memilih untuk enggak gitu kan. Jadi ya tanggung jawab untuk hidup kita sendiri, sama dengan ketika kita memilih pasangan kita seperti apa. Alright, ini adalah untuk relationship-nya kamu. Sekarang kita menuju ke hal yang paling penting dari bacaan ini, adalah saran-saran buat ngadepin bulan September ini ya. Buat kamu teman-teman Gemini, apa sih ya? Don't back down. Lalu juga Undying Love ya, ada High Priest. Oke, kalau lihat di sini teman-teman ya, ada Bridget ya. Dewi Bridget ini adalah yang mengingatkan kita untuk apa sih? Don't back down ya. Jangan mundur. Perjuangkan apa yang menurut kamu itu benar. Ya, selagi kamu tahu apa yang kamu inginkan, selagi kamu tahu bahwa keinginannya kamu ini tidak yang namanya membuat orang lain menderita, tidak menyakiti orang lain, ya lakukan. Percayai hal tersebut itu kan. Ya tegas sih teman-teman ya. Nggak perlu yang namanya kamu peduli apa yang dipikirin orang lain sama kamu ya. Karena ada potensi-potensi ya, tadi juga udah kelihatan pergaulan dan sebagainya juga ada ya. Jadi nggak usah peduliin apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Yang penting kamu tahu bahwa tindakan kamu ya, perbuatan kamu ini adalah baik ya, tidak menyakiti siapapun, even itu menyakiti diri kamu sendiri juga enggak gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, yakini aja ya. Lalu juga untuk hal-hal yang bersifat-sifat keadil gitu kan dan sebagainya, ungkap kalau memang itu adalah sesuatu hal yang bisa mengungkapkan kebenaran. Berpegang teguh pada pendapat kamu gitu kan, tapi bukan serta-merta dengan emosi ya, tapi dengan kebijakan. Putuskan dan bertindak dengan lebih tegas ya, seperti itu. Lalu ada cerita Dewi Isolde ya. Dewi Isolde ini adalah tentang apa sih? Tentang keputusan, komitmen, tentang sebuah komitmen ya. Ada beberapa teman-teman yang mungkin sedang mengalami penyembuhan dari putus cinta. Nah, nggak apa-apa ya. Putus cinta mungkin kamu kehilangan sekarang, tapi kita akan mendapatkan yang mungkin jauh lebih baik. Rencana dari alam semesta ini kita nggak pernah tahu, tapi pasti akan mengarah ke arah yang baik. Selagi kamu bisa yang namanya apa? Belajar tentunya ya. Kalau nggak belajar ya akan ketemu lagi dengan orang yang sama sampai kita belajar ya. Melepaskan hubungan yang lama untuk memberikan ruang bagi hubungan yang baru. Nah, seperti ini juga bisa. Dan komitmen ya, komitmen. Buat teman-teman yang sudah ditinggalkan orang yang disayangi dan dicintai ya, sending so much love gitu kan ya untuk orang-orang yang kalian cintai dan sudah berpulang ya. Sebaliknya pun juga seperti itu, jiwa yang sudah berpulang juga sudah dilepaskan ya, seperti itu. Oke, ada High Priest, ini adalah tentang belajar apa sih? Tentang belajar berbagi ya, berbagi, terutama berbagi pengetahuan ya, berbagi apa yang memang kamu ketahui gitu kan. Berbagi pengetahuan itu nggak akan habis teman-teman ya. Karena apa? Karena kita kan selalu mau belajar, jadi nggak usah pelit-pelit sama ilmu ya. Seperti itu. Belajar juga nih tentang belajar tentang spiritual ya, tentang hal seperti itu, tentang kejujuran dalam diri. Belajar untuk jujur sama diri kamu sendiri terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ini adalah buat teman-teman Gemini ya di bulan September ini ya. Selamat ngadepin hal-hal yang di depan dengan penuh kebijaksanaan pastinya. Barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan jumpa lagi dengan cerita-cerita ya, bersama dengan Oracle Card Indonesia Soul Story juga ya, yang pastinya seru tiap harinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.